Baik, terima kasih telah memberkati. Hari ini hamba Bapak Ini Iskandar, Evangelis sudah hadir, juga kita bersyukur kawan yang sudah hadir di FM, dan kita percaya Bapak Gembala hadir, dan kita yakin pertama hadir adalah Tuhan Yesus bersama kita hari ini. Kita percaya saling doa, saling berdoa. Siapapun yang memberi sharing firman itu pasti adalah suara Tuhan yang bergaul di dalam kehidupan kita supaya kita semakin hari semakin taat. Terpujilah Yesus selama-lamanya. Oh Tuhanku, bila ku tersona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang gurun angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan bila ku pandang akan salibmu, tanda kasih-Mu bagi dunia, Kau relakan mati tebus dosaku, ku sebagai Tuhan dan Rajaku. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lagu yang lama, yang sering kita sudah kurang terdengar, tapi percayalah, lagu ini lagu gambar kasih Kristus kepada kita. Bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita selangkah pun. Karena Tuhan setia, Tuhan selamanya setia. Sampai akhirnya Ia mati di kayu salib karena menebus dosa kita. Kasih sepenuh yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang pernah Kau pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi matamu, dengan bakatku telah Tuhan, selain puji dan sagau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah
ku balas Tuhan, selain puji dan sembah-Kau, selain puji dan sembah-Kau, selain puji dan sembah-Kau. Setiap saat kita rasakan begitu sedikitnya ruang doa kita untuk Tuhan. Seakan-akan Tuhan jauh daripada kita. Padahal Tuhan begitu dekat dan mengasihi kita. Maka hari-hari kita coba renungkan. Kita bersama-sama di dalam FM ini. Bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berubah ini besok sampai selamanya. Sampai ke anak cucu kita semua diberkati dengan segala kasih dan kemurahan. Andai ku tahu Tuhan akan hidup penuh dengan dosa, andai ku tahu semua ini melanggar semua perintah-Mu, aku ingin Tuhan dilahirkan kembali, selalu ingin memuji-Mu dalam hidupku selama-lamanya. Tahu saat ini Tuhan hadir dalam hidupku, mengampuni segala dosa yang pernah aku lakukan. Namun saat ini Engkau mengampuni Tuhan, pertolongan-Mu sempurna, dan Engkau rela mati ketika kami di kayu salib. Janji-Mu Tuhan selalu ada buat kami. Kasih-Mu Tuhan tak pernah akan terbalaskan. Kau berikan perlindungan bagi kami. Kau berikan pertolongan bagi keluarga kami. Kau berkati anak cucu kami. Engkau Tuhan Allah penebusku. Hanya Engkau Tuhan Allah pembelaku. Hanya Engkau Yesus Rajaku, di atas segala raja. Amin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada host Bapak Derikson. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita satukan hati kita berdoa, kita doakan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama dengan hamba-hamba-Mu di dalam Zoom Family Ministry ini Tuhan.
Kami mau Tuhan meninggikan Engkau Tuhan, bahkan juga kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami telah dibawa dalam pujian penyembahan oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis Nicholas Liang. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kesaksian, bahkan firman-Mu juga Tuhan. Ini disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Joni Iskandar Tuhan, yang Kau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar menyampaikan isi hati Tuhan yang menegur kami, memberkati kami Tuhan, bahkan mengoreksi kehidupan kami, menuntun kami ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu, bahkan juga Tuhan kami berdoa buat semua teman-teman kami yang belum hadir, kiranya Engkaulah yang menjauhkan segala yang menghalangi mereka Tuhan, sampai kepada doa syafaat, doa penutup, doa berkat dan bincang-bincang. Tuhan urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan juga Tuhan sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Alat-alat yang kami pakai, bahkan jaringan yang kami gunakan, jauhkanlah dari segala kerusakan Tuhan, kami serahkan kepadamu. Dan juga Tuhan kami berdoa dalam setiap pertemuan kami, dalam setiap ibadah kami, persekutuan kami, dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ada kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Darah-Mu telah memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau saja yang pimpin kami, ambil alih Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami semuanya diberkati pada saat sore hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi, silakan. Ya, saya bersaksi sedikit Ya, silakan, tentang terima kasih pada hambanya Pak Dery. Kita baca di 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu disebutkan bahwa akar segala kejahatan bukan uang sendiri, melainkan cinta uang. Baik, kisah ini menarik menurut saya. Ketika dia salah satu pejabat, saya tidak sebutkan, apakah ini dalam ruang lingkup yang pernah saya cerita apa enggak, saya belum tahu. Tapi seseorang ini cerita, bukan kesaksian ini pada saat saya menjadi ketua Panti Jompo. Jadi dia orang Chinese yang mempunyai kedudukan pekerjaan dan salah satu hubungannya dengan pejabat. Satu saat dia sudah mempunyai anak kurang lebih 10 tahun karena dia dinikahkan dengan seorang wanita, tapi wanita itu Melayu, artinya non-Muslim ya, non-Chinese. Berjalan waktu setelah anak dua ini lahir, mamanya kurang begitu bahagia dengan mempunyai keturunan yang mungkin dia maunya sesama Chinese ya. Akhirnya si laki-laki ini namanya, ya dia memang usahanya lagi meningkat, akhirnya dia mendapatkan pasangan, diperkenalkan dengan pasangan yang baru. Dan pasangan ini suka, wanita ini suka karena dia kaya. Akhirnya dengan berbagai godaan, cobaan iblis menggoda dia, dan anak dua sama istrinya itu diusir dari rumah itu secara paksa. Dan si perempuan itu akhirnya wanita dengan anaknya dua. Anaknya waktu itu kalau tidak salah umur 5-7 tahun, yang laki-laki 7 tahun, yang 5 tahun adalah wanitanya. Dan keluar. Nah, waktu dia mau masuk panti jompo dan kurang lebih umur sudah sekitar 58 waktu itu. Oke, 58 terus di panti jompo ternyata dia disadarkan selama setahun itu, disadarkan bahwa dia harus mau ketemu anaknya sama istri yang dulu dia pernah susah. Karena kenapa dia masuk panti jompo? Karena sejak 1-2 tahun dia mengusir itu, usahanya bangkrut. Bangkrut dan
istrinya yang istri mudanya tadi itu langsung meninggalkan dia. Sehingga waktu dia seperti itu dia galau, ya kan? Akhirnya keputusan dari keluarganya, mamanya juga sudah meninggal, keputusan dari keluarnya akhirnya dia dimasukkan ke panti jompo. Setelah di panti jompo nggak setahun, ternyata dia nggak mau makan selama 1 minggu. Selama 1 minggu nggak mau makan, itu sudah hampir kolaps. Waktu kolaps, kami bawa ke PMI Bogor. Setelah dibawa ke PMI Bogor, kami telepon. Yang bertanggung jawab di situ adalah adiknya. Kami telepon istrinya. Saya pun sempat telepon. Saya bilang, Ibu, apakah Ibu betul suaminya ini? Bukan suami saya, mantan, Mbak. Oke, bisa nggak Ibu datang sekarang? Kemana? Ke PMI. Kenapa? Kelihatannya mantan suami Ibu ini sudah nggak lama lagi. Oh, nggak bisa. Loh, kenapa? Enggak, Pak. Sambil dia menangis. Enggak. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya dia tutup telepon. Ya, kami nggak bisa lagi. Terus kedua, anaknya ditelepon sama anaknya ditelepon sama si adik yang sakit ini dan mau datang. Ternyata ibu ini luar biasa sekarang ini. Dia diusir dalam keadaan menderita dan sebagainya. Sekarang dia punya catering di Kelapa Gading dan rumah tinggal, dan anaknya itu yang laki-laki yang sekarang sudah besar pada waktu itu ditinggalkan pada waktu itu. Terus dia sudah menjadi seorang dokter. Dia kerja di rumah sakit Islam. Dan anak yang nomor 2 itu seperti Arab, perempuan umur 20 lebih, bekerja di kedutaan Arab dan termasuk orang berhasil. Tapi istrinya tidak mau datang. Sampai akhirnya anaknya perempuan datang ke PMI, terus yang laki-laki juga datang, dan besoknya meninggal. Dan meninggal itu dia sudah ketemu tapi nggak ketemu istrinya. Terus akhirnya saya sebagai ketua yayasan waktu itu mau mengantar untuk berangkatan bukan pemakaman tapi pembakaran. Tapi mereka jam 4 pagi sudah pergi buru-buru, bawa langsung sudah dibakar. Artinya apa? Di sini kita lihat bahwa begitu menderitanya saat kita membuat orang lain menderita. Hati-hati dengan kehidupan. Kok tega ketika saat dia naik daun, saat dia kaya, dia mengusir istri dan 2 anaknya itu tanpa merasa bahwa anak itu menjadi darah dagingnya. Nah, ini contoh aja. Mungkin ini keterlibatan hal seperti ini, Ibu Messi juga bisa merasakan. Tapi satu hal yang saya lihat bahwa apakah Tuhan mengampuni? Saya belum tahu, karena pada waktu itu cuma dia satu mintanya, dia nggak mau makan, dia mau ketemu anak istrinya itu. Tapi waktu ketemu di rumah sakit dia sudah mulai nggak sadar, tapi istrinya tetap nggak mau ketemu. Sampai akhirnya dia meninggal dan dibakar pun istrinya nggak mau ketemu. Ini kisah yang menarik menurut saya yang saya harus ceritakan karena saya mengalami sendiri kepada mereka. Maka hati-hati dengan kehidupan, bahwa Tuhan tidak melihat kaya miskin, yang ia lihat adalah kebenaran hidup bagi kita semua. Itu adalah sedikit kesaksian, kiranya bisa memberkati kita semua. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Oke, Pak Derikson, hambanya kepada Pak Gembala dan kawan-kawan yang hadir di sini, mohon doa, saya akan pergi ke pelayanan. Pamit. Saya harus berangkat sekarang, ya kan? Ya, selamat melayani. Hati-hati di jalan, Pak. Ya, oke, terima kasih. Saya live, Pak Joni. Selamat melayani, Tuhan berkati ya. Oke, God bless ya. Ya, selamat. Bu Lydia, amin. Oke. Ya, Pak. Tadi udah ngedengar sedikit kesaksian dari Pak Nicholas ya. Pak Direkson. Ya, silakan, siapa yang mau bersaksi? Ya, saya ya. Bu Lydia. Saya juga lagi hari Kamis kemarin kan saya ke Jakarta, ada yang satu bapak yang saya titip itu kan baru 1 minggu ya, Kamis yang lalu saya titip, Kamis kemarin
udah marah-marah gitu kan. Jadi cicinya telepon saya, Lydia bisa ke Jakarta. Lalu saya ingat memang mau lansia gitu kan, ada lansia sebulan sekali di tempat gereja saya yang dulu yang saya bantu gitu kan. Jadi saya ingat ya pergi dah, sebulan sekali kita bisa ketemu sama teman-teman dan bisa menikmati berkat Tuhan gitu kan. Jadi saya pergi. Nah, saya antar dulu ke tempat yang dititip itu satu bapak. Waktu saya titip dia bilang gini, Lydia di sini senang katanya, bisa 3 tahun nih kuat katanya. Tetapi baru 1 minggu udah repot minta pulang, udah marah-marah sama saya gitu kan. Saya bilang, aduh ngomong tuh kayaknya berbeda ya, baru 1 minggu aja udah berubah gitu. Udah marah-marah, minta pulang, minta apa. Saya pikir di situ kan enak diurusin gitu kan. Dia lagi sakit juga kan, kena gula, lagi juga kakinya kan ada luka-luka gitu kan. Jadi saya pikir enak, ada yang ngurusin, tempat enak, terus ada yang bantu gitu kan. Ada satu laki bantu juga di situ, ada mbak juga. Kan mbak juga ada 3 orang gitu kan. Ada satu tukang masak, ya seperti suster lah gitu ya. Jadi saya kan suka cerita gitu, jadi dia marah-marah, mana susternya? Saya pikir mau ngapain nyari suster kan? Kita kan bukan cari suster, kan cari orang yang merawat kita kan. Jadi ada laki satu rawat gitu. Jadi itu apa, orangnya memang sedikit kurang lah ya. Jadinya begitu marah-marah. Ya udahlah ya, saya pikir kalau mau keluar ya nggak apa-apa gitu. Tapi cicinya nggak boleh. Saya pergi sama cicinya ke situ. Jadi cicinya juga lihat kan tempatnya bagus, bersih, enak gitu kan. Seperti ya tempat kos-kosan lah modelnya gitu. Nah saya ya bersyukur lah ya Tuhan tolong, dan saya ikut kan Jumahatnya ke lansia gitu. Saya juga bersaksi bahwa saya kan berulang tambah 1 tahun gitu kan. Terus saya juga bersaksi bagaimana saya dapat berkat gitu kan. Yang seperti saya katakan kan saya nggak suka beli karena uangnya tuh suka disimpan kan. Jadi saya juga bersaksi begitu juga sama gitu ya. Tapi waktu pulang kan dapat hadiah gitu kan, dikasih hadiah. Nah, saya bersyukur gitu ya dapat hadiah itu. Sebetulnya saya memang lagi ngeliatin pengen daster gitu, tetapi yang saya dapat juga daster juga gitu ya. Jadi ya Tuhan tuh baik ya, perkara yang kecil kita juga bersyukur ya. Sebetulnya nggak seberapa kan harga daster, tetapi pemberian orang itu kan kita harus bersyukur ya, berterima kasih. Kita nggak beli, nggak usah cari-cari kan dapat gitu ya. Itu yang saya seneng gitu ya. Jadi saya kan ngumpulin uang itu kan buat kasih-kasih gitu, lebih RT yang lama tuh sebetulnya kalau ketemu saya dia suka minta gitu kan ya, memang dia juga banyak jasanya sama saya gitu, apa dari suratnya itu kan saya dapat dapat dana juga gitu ya, jadi saya suka kasih juga gitu. Nah saya bersyukur ya, memang Tuhan baik, selalu menolong apapun yang kita hadapi gitu, Tuhan gak pernah tinggalkan ya. Jadi hal yang kecil Tuhan tolong ya, dan juga ya uangnya begitu dikumpulkan itu buat begitu. Ini satu RT lagi begitu lagi. Kalau nggak ada uang kan ke tempat saya, nggak ke tempat yang lain. Dia bilang pakai uang dulu tante buat makan gitu kan. Jadi saya mesti siapin kan, mesti kasih gitu. Nah itulah sedikit apa yang saya dapati ya, berkat-berkat Tuhan, dan juga saya bisa membantu gitu kan. Itu satu udah berkat Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Mungkin itu aja Pak Gregson, puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Ya, sungguh luar biasa kemurahan Tuhan bagi kita, pertolongannya lebih daripada yang kita pikirkan dan kita doakan Tuhan berikan kepada kita. Kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Joni Iskandar, yang akan memberkati kita.
Ya, baik. Bisa langsung dimulai? Ya, silakan Pak Joni Kanda, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji syukur. Halo. Terima kasih karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur dan terima kasih kepada Pak Gembala Komingguan, dan Pak Hendra Winata yang masih mempercayakan saya yang untuk biru menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Ya, sebetulnya ya mungkin di sini lebih banyak senior ya yang lebih mendalam mengetahui mengenai firman Tuhan. Tapi karena ini pelayanan ya saya harus melakukannya karena atas permintaan dari Pak Gembala ya. Dan ini mungkin yang ketiga kalinya saya dipercayakan untuk membawakan firman. Ya, hari ini saya mengambil tema kebencian. Kenapa saya ambil tema kebencian? Sedangkan kita semua tahu bahwa kebencian adalah hal yang tabu ya, hal yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan. Jadi kebencian adalah satu hal yang harus kita hindari. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia masih ada di bumi ini, di dunia ini, dibenci ya, oleh bangsanya sendiri, bangsa Israel. Sampai Tuhan Yesus digiring ke seperti domba yang keluh ya dalam penyembelihan, sehingga dia boleh diizinkan untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, hari ini saya coba untuk menampilkan ya semacam PowerPoint ya, tapi belum sempurna karena cuman baru coba-coba aja. Mari kita lihat. Oke. Apa semuanya bisa lihat? Halo? Belum Pak, masih. Belum. Masih fotonya Pak Joni. Oke, bentar. Mungkin saya mesti ini dulu. Masuk ke share ya. Bukan masuk ke share Pak, ke screen. Screen. Ya, screen. Ya, screen. Gimana sekarang? Masih Sudah kelihatan? Belum. Belum juga ya? Oh, tunggu dulu. Kalau kita pakai HP di screen itu kalau kita co-host. Ini screen kan? Mulai. Nah, ini apa ya? Screen baru pilihlah mana file yang mau kita tampilkan. Di dokumen kah, di foto kah? Oh iya iya. Di sini kok nggak ada WhatsApp ya? Nggak ada WhatsApp.
Atau Bapak kirim ke WA saya, Pak? Dari WA ya. Bapak kirim ke WA saya. Oke, sebentar. Sudah saya kirim tuh, Pak. Masuk, Pak. Pak Derikson, saya udah kirim ya. Nah, udah. Oke. Diklik lagi, Pak. Oh ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kita lihat gambar ini adalah gambar wajah seseorang yang sedang marah, ya, sedang geram, sehingga kelihatan begitu menyeramkan, sehingga tampaknya seperti hendak dibakar, ya, dibakar oleh kebencian. Gambar selanjutnya, Pak Erikson. Yang gambar hati itu, ya. Ya, kita lihat ini seperti hati yang terbakar gitu ya, di mana di dalamnya ada seperti akar, jadi akar kepahitan yang menyebabkan orang menjadi begitu benci kepada seseorang. Next. Ya, ini hate. Hate itu dalam bahasa Inggris benci, ya. Jadi ada kebencian di dalam hati seseorang. Next. Iya, terima kasih. Ya, sekarang saya coba menjelaskan arti benci, ya. Benci itu adalah artinya sangat tidak suka. Misalnya saya benci kepada penjilat. Ya. Ia benci benar kepada orang yang suka menonjolkan diri dan memburuk-burukkan orang lain. Nah, ini ya penyebab dari kebencian. Atau dengan kata keturunannya adalah kebencian, membenci, membencikan, pembenci. Ya. Oke, langsung yang kedua, selanjutnya dunia. Dikatakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu dibenci oleh dunia. Apa itu dunia? Yang pertama adalah dunia adalah bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya, yaitu planet tempat kita hidup. Di seluruh dunia itu terdapat kira-kira 4.000 bahasa, ya kan?
Yang kedua adalah dunia adalah alam kehidupan. Kita mengharapkan baru yang adil dan makmur. Ya. Yang ketiga, semua manusia yang ada di muka bumi hampir seluruhnya menghargai cita-cita. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Yang keempat, lingkungan atau lapangan kehidupan itu sudah lama berkecimpung dalam pendidikan. Yang kelima, segala yang bersifat kebendaan yang tidak kekal, baginya tiada arti harta ini. Harta dunia ini ya. Yang keenam, peringatan antara bangsa seluruh jagat atau segenap manusia, kejuaraan dunia bulu tangkis misalnya. Yang pertama diselenggarakan di Melbourne, Swedia. Ya. Kata keturunannya adalah keduniaan, mendunia, sedunia. Ya, dunia akhirat ya, demi dunia anak-anak, dunia atas, dunia barat, dunia bawah, dunia bebas, dunia fana, dunia hewan, dunia hitam, dunia internasional. Itu kata-kata gabungan dari kata dunia. Selanjutnya adalah ada pepatah yang mengatakan menyimpan kebencian dalam hati pada seseorang sama saja melukai diri sendiri, lebih dalam daripada sakit yang ditinggalkan orang yang dibenci. Ya. Memaafkan bukan berarti membiarkan diri disakiti, tetapi lebih dari itu, memaafkan adalah suatu sikap yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merusak kebahagiaan. Ya kan? Jadi maksudnya kalau seseorang menyimpan kebencian dalam hatinya, itu sama saja dengan menyakiti dirinya sendiri, ya kan? Bahkan orang yang dibenci itu mungkin nggak sadar bahwa kita benci sama dia, tapi malah karena kita menyimpan sampah dalam hati kita, akhirnya kita sendiri yang sakit, gitu ya. Kebencian itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi hati-hati ya dengan kebencian. Selanjutnya, benci selalu menyakitkan, ya kan? Dikatakan dan membenci orang yang pernah kamu sukai jauh lebih menyakitkan daripada membenci orang yang sudah dari awal tidak kamu sukai. Next Pak, yang satu lagi di bawah lagi. Benci yang selalu menyakitkan. Ya itu. Jadi kalau kita membenci pada orang yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah kita sukai, ya misalnya dulu dia bekas pacar kita ya, kemudian tiba-tiba dia selingkuh, ya, dia akhirnya menikah dengan orang lain, itu kan lebih menyakitkan, ya, lebih menyakitkan. Kita yang sudah berharap dia bisa menjadi pasangan hidup kita, akhirnya diambil begitu saja dengan orang lain. Nah itu yang dimaksud adalah membenci orang yang pernah kita sukai. Jauh lebih menyakitkan daripada yang membenci orang yang sudah dari awal tidak kamu sukai. Jadi selanjutnya di bawahnya lagi, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ini ada ayatnya, nanti kita baca. Kemudian di bawah lagi, siapa yang menyembunyikan kebencian dusta bibirnya,
siapa mengumpat adalah orang bebal. Oke. Kemudian satu kesalahan yang menimbulkan kebencian. Tetapi satu kebencian menimbulkan banyak kesalahan. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang berbuat salah sehingga menimbulkan orang jadi benci, ya, tapi satu kebencian itu menimbulkan banyak kesalahan. Itu yang dimaksud. Yang ada ayatnya di sini, di bawahnya, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka sendiri yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi karena kesalahannya itu menyebabkan dia menjadi sakit hati, akhirnya dia menjadi sakit. Ya. Ini Pak Chandra di sini kan sering menghadapi pasien orang yang sakit. Tetapi setelah ditanya-tanya, interview, ternyata memang dia ada sakit hati dengan orang lain yang belum bisa dia lepaskan. Nah itu akhirnya kan dia terus sakit gitu ya. Jadi dalam hal ini seorang konselor atau seorang hamba Tuhan yang melayani di dalam pelayanan seperti ini harusnya mengajak supaya orang ini bertobat dulu, ya, mau mengampuni dulu. Karena dalam doa Bapa kami juga dikatakan, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Ya kan? Jadi barang siapa membuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu sendiri. Ya. Karena Tuhan tidak memandang orang. Oke. Kemudian Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahannya. Jadi kita harus memberi pengampunan. Di Matius 6 ayat 14 dan 15. Kemudian kita lanjutkan ke Markus 11. Kesalahan-kesalahanmu, ayat ke-26 ya, Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini sama ya dengan Matius 6 tadi. Kemudian kita lanjut ke Markus 11. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Ya ini sama ya. Kemudian kita lanjutkan. Bentar. Ya, kita lanjutkan dengan kenapa dikatakan bahagia meskipun dibenci oleh dunia, ya kan? Kenapa kita harus bahagia walaupun dibenci oleh dunia? Nah ini ayatnya di Yohanes 15 atau ayat 18. Tuhan Yesus berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di dunia ini, banyak orang yang membenci dia, ya. Terutama
orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa dia dibenci? Ya karena dia bisa membuat mujizat-mujizat, ya kan? Karena dia memang Tuhan. Jadi banyak orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat yang membenci Yesus. Sehingga mereka dengan rela, tega itu menyeret Tuhan Yesus ke kayu salib. Saudaraku, hari ini dalam Injil Yohanes, Yesus menjelaskan bahwa sebagai murid Yesus, kita akan mudah untuk dibenci dunia. Ada sebuah cerita. Ya, ini saya cerita tentang Ahok ya. Kita tahu Ahok adalah seorang gubernur DKI, seorang yang jujur dan berani ya. Ya. Dan selain itu, dia juga memiliki kinerja yang baik dalam memajukan ibu kota. Ahok adalah seorang tokoh Kristen yang mengamalkan nilai-nilai Kristiani. Dan Ahok banyak dibenci oleh para pejabat yang korupsi. Karena dengan kehadiran Ahok akan semakin sulit melakukan KKN. Ahok pun diserang dengan isu penista agama dan akhirnya dipenjara 2 tahun. Dari kisah ini kita belajar bahwa jika kita sebagai murid Kristus hidup menurut ajaran Kristiani, maka kita akan dibenci oleh banyak pihak. Betul? Dunia ini sangat membenci perilaku yang jujur. Karena jujur adalah suatu langkah. Pada saat ini, dengan kita hidup jujur dan baik, akan membahayakan kelompok lain yang hidupnya dalam ketidakjujuran. Tetapi hal tersebut jangan membuat kita menyerah. Ya. Karena dibenci melainkan bersukacita karena telah setia dalam mengikuti ajaran Yesus. Seperti kutipan Injil hari ini yang berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Kita diajak untuk bersukacita dalam penderitaan kita, meskipun banyak dibenci oleh banyak orang, karena telah berbuat baik kepada orang banyak karena mengikuti ajaran Yesus. Ya, itu tadi kan sudah saya kasih contoh ya, bahwa semakin kita banyak membantu orang, menolong orang, ya, malah kita dibenci. Itulah sifat manusia ya, karena ada sifat iri pada diri mereka. Oke. Selanjutnya kita kembali ke PowerPoint. Saudara, di sini akan dijelaskan ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 ya. Perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, bagi hati Tuhan. Yaitu mata yang sombong. Ya. Lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Di Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Nah, 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan adalah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan karena Dia yang telah terlebih dahulu membuka jalan tersebut bagi kita. Hubungan intim kita dengan Tuhan
sangat ditentukan oleh ketaatan kita dalam melakukan segala perintahnya. Orang yang taat akan menanti-nantikan Tuhan dan menaati perintahnya, berapapun harga yang harus dibayar. Sementara orang yang tidak taat selalu melakukan apa yang dikehendaki hatinya dan dirinya sendiri. Sebagai seorang yang taat, kini saatnya kita untuk belajar mengenai hal yang dibenci oleh Tuhan dan waspada terhadap hal-hal tersebut supaya kita dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan pada Amsal 6 ayat 16-19, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, tadi sudah ditayangkan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan adalah bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu mata yang sombong, lidah yang dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menimbulkan pertengkaran saudara. Sekarang kita lihat satu persatu. Apa itu mata yang sombong? Ada ya Pak Derikson di bawahnya? Mata yang sombong. Bawahnya lagi. Oh, nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Oke, sorry, saya lupa copy mungkin. Ya, saya bacakan aja. Mata yang sombong di dalam Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan bahwa mata adalah pelita dari tubuh kita dan menentukan apa yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kita bisa melihat suasana hati orang lain hanya dengan melihat pandangan matanya. Mata sombong identik dengan memandang rendah seseorang. Ya, sinis ya. Jadi dia memandang orang dengan sebelah mata, sinis. Dan hal tersebut sangat dibenci oleh Tuhan. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Itu Ayub 22 ayat 29. Kemudian lidah dusta. Apa yang dimaksud dengan lidah dusta? Sifat lain yang sangat dibenci Tuhan adalah dusta atau kebohongan. Orang yang suka berdosa menganggap kebenaran dapat dikompromikan. Ya kan? Sebentar berkata ingin taat, sebentar lagi memberontak. Ini anjing mengganggu sini. Maka sebagai anaknya, kita harus bijaksana dengan lidah kita dan menggunakannya untuk memperkatakan kebenaran. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Efesus 4 ayat 25. Kemudian dilanjutkan dengan orang yang tidak bersalah. Sorry. Itu kembali lagi. Tangan yang menumpahkan darah orang lain yang tidak bersalah. Tangan menunjukkan secara spesifik pada perbuatan yang kita lakukan. Sedangkan menumpahkan darah atau membunuh di sini memiliki makna yang lebih dari sekedar tindakan fisik, melainkan tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan orang yang tidak bersalah. Misalnya, memanfaatkan orang yang lemah
mengusir pengemis, majikan yang semena-mena terhadap bawahannya, dan sebagainya. Apakah kita pernah melakukan itu? Saya rasa di sini nggak ada ya, di family ministry nggak ada, di tempat lain banyak. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Sebagai seorang Kristen, kita mengenal dua keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Demikian juga sebaliknya. Hendaknya kita hidup dengan roh sehingga tidak menuruti keinginan daging yang menyesatkan. Galatia 5:16. Yang kelima adalah kaki yang segera lari menuju kejahatan. Dunia banyak menawarkan kebahagiaan, ya, pilihan ke hadapan kita. Ya. Langkah kaki kita lah yang menentukan mau dibawa kemana kehidupan kita. Apakah langkah yang kita ambil mengikuti Tuhan atau malah menjauhi menuju arah yang salah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengambil setiap langkah atau keputusan di dalam hidup kita. Itu kaki yang menuju pada kejahatan. Keenam, saksi dusta. Kebohongan seperti racun yang dapat merusak pergaulan. Misalnya fitnah atau tuduhan yang diberikan kepada orang lain demi menyelamatkan diri sendiri. Karena kebenaranlah yang memerdekakan. Itu sakti dusta. Nanti ada ayat-ayatnya. Ketujuh, menimbulkan pertengkaran saudara. Ya. Pertengkaran selalu identik dengan kebencian dan kemarahan. Begitu banyak tertulis dalam Alkitab yang melarang kita untuk saling membenci kepada sesama kita. Seperti yang dapat kita lihat pada Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Itu ayatnya ya. Saatnya menjadi manusia yang baru dengan menjauhi segala yang Tuhan benci dan taat untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Marilah kita menyenangkan hati Tuhan dengan bermurah hati. Amin. Itu 7 hal yang dibenci ya oleh Tuhan. Saya lanjutkan dengan 16 ayat Alkitab tentang kebencian. Perlakuan atau perkataan yang menyakitkan seringkali menimbulkan rasa marah atau kecewa. Tidak terima, ya. Bahkan jika terus dipendam, akan membuahkan dendam dan kebencian. Namun, yang buruk terjadi pada orang tersebut. Sedangkan kebencian yang seperti dirasakan Allah adalah kebencian akan dosa dan perbuatannya. Allah tidak pernah membenci manusia. Bahkan ia sangat mengasihi manusia. Yang Allah benci adalah dosa manusia itu sendiri. Berikut ada 16 ayat Alkitab tentang kebencian. Di 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, itu 1 Yohanes 2 ayat 9. Jadi jangan bilang dia hidup dalam terang kalau dia masih membenci saudaranya. Jadi harus mengampuni dulu ya. Yang selanjutnya adalah Efesus 4 ayat 3. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu yang dikatakan di Efesus 4 ayat 31.
Terus Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, itu kata Tuhan ya di Amsal 8 ayat 13. Kemudian di Amsal 10 ayat 12 juga dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ini yang tadi sudah kita baca di atas. Amsal 10 ayat 18 mengatakan, siapa yang menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Orang bebal, dikatakan orang bebal ya kalau yang menyembunyikan kebencian. Sebenarnya dia benci sama orang itu, tapi dia sembunyikan ya. Dia simpan terus, akhirnya menjadi sampah. Menjadi sampah yang akhirnya membawa penyakit buat dia sendiri. Mazmur 5 ayat 5. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan orang jahat. Kefasikan ya. Orang jahat takkan menumpang padamu. Mazmur 5 ayat 5. Mazmur 31 ayat 7. Engkau benci kepada orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Nah, ini kerjaannya Pak Chandra ini. Ya. Kalau ada berhala-berhala itu serahkan pada Pak Chandra untuk dibereskan ya, dibersihkan. Kemudian Mazmur 36 ayat 2 sampai 3. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ya, hati-hati ya, jangan suka membujuk orang supaya orang ikut membenci orang yang kita benci. Ini dosa dari lubuk hati orang fasik ya. Jadi jangan mengikutinya. Kemudian Mazmur 45 ayat 8 dikatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, kita harus membenci kefasikan. Ya. Kemudian Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ya, kita lanjut ke yang Mazmur 119 ayat 163. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Ini ya, jadi Tuhan jijik terhadap orang yang suka berdusta. Ya. Kemudian Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Jadi dipesankan di sini janganlah berpura-pura ya. Kita pura-pura mengasihi dia padahal ada maksud di belakang itu ya, ada udang di balik lempeyek. Jadi kita harus menjauhi yang jahat dan lakukanlah saja yang baik. Kemudian ini agak panjang di Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi maksudnya janganlah kita membenci saudara kita di dalam hati kita, tetapi kita harus berterus terang. Ya, kita tahu dia ada misalnya yang kurang berkenan buat kita ya. Kita harus menegur dia. Ya. Jangan berpura-pura.
tapi kita harus berterus terang. Itu maksudnya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, kita tahu banyak sekali orang-orang yang berseberangan dengan kita. Mereka mengolok-olok kita, ya. Mereka bilang kita orang-orang yang bodoh, ya. Orang-orang yang ketinggalan zaman, gitu. Ya. Nah, itu orang-orang pengkumpulan pencemooh. Jadi jangan kita mendekati orang yang seperti itu. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi berbeda dengan ajaran yang lain, di mana kalau kita disakiti, dikatakan hutang darah harus dibayar dengan darah. Hutang gigi diganti dengan gigi juga. Itu hukum Taurat. Tapi setelah kedatangan Yesus, hukum yang diterapkan pada kita adalah hukum kasih. Jadi kita harus mengasihi musuh kita. Dikatakan bahwa kita harus berbuat baik pada orang yang membenci kita. Bukan membalas benci dengan kebencian. Jangan mengatakan, oh, kamu jual, saya beli. Itu orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita harus berpegang pada ayat ini, ya. Kemudian ada lagi dari Matius, ya. Nah, ini perjanjian baru. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ya, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi saudaranya ini mungkin pernah mengatakan kata-kata yang menyakiti, ya, menyakiti hatinya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ya, ini satu peringatan buat kita bahwa kalau kita memberikan persembahan harus dengan ketulusan hati, ya, dan kemurnian hati. Jangan masih ada sampah atau masih ada dendam, ya, di dalam hati kita waktu kita memberikan persembahan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau orang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, ini penegasan kembali seperti yang di atas tadi, ya, bahwa kita harus mengasihi saudara kita, tidak boleh membenci saudara-saudara kita, apakah itu saudara sekandung, saudara seiman, ya. Kadang-kadang mungkin tanpa dia sengaja sudah mengatakan kata-kata yang yang sudah melukai hati kita, maka kita harus melepaskan pengampunan. Nah, demikianlah ayat-ayat Alkitab yang saya cuplik dari Alkitab yang berkaitan dengan tentang kebencian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Itu saja mungkin dari saya untuk hari ini. Nanti saya juga boleh tutup dalam doa dulu. Ya. Apa-apa. Jadi mau nyanyi dulu boleh. Oke. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada sore menjelang malam ini, Tuhan telah mengumpulkan kami dan memberikan juga kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi, tapi kami juga harus mengasihi orang-orang yang membenci kami. Terima kasih kalau pada sore ini Engkau telah membukakan hati kami untuk mengerti bagaimana Tuhan juga dibenci oleh orang-orang sebagaimana sekarang ini juga kami mengalaminya. Tapi kami ingin selalu belajar untuk selalu mengasihi, bahkan memberkati musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, biarlah firman yang sudah ditaburkan bisa menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga buahnya boleh dirasakan juga oleh kami sendiri maupun oleh orang-orang lain. Berkati dan pakailah kami selalu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati ya. Memang di dalam kehidupan kita ya, siapa sih yang nggak pernah bersalah ya kepada kita sesama manusia ya. Pasti kita ada merasa bersalah ya. Mungkin dalam perkataan ya, dalam tingkah laku ya. Itu yang harus kita jaga di dalam setiap kita kepada Tuhan. Dan terlebih lagi, kebencian itu tidak boleh ditanam di hati kita ya. Saya berkali-kali kalau bicara, kalau ada perkataan yang tidak baik, masuk kiri, tembus kanan, jangan mampet di tengah, ya, jangan mampet di hati, ya. Itu banyak kan orang mampet di hati itu, ya. Tapi yang lebih hebat lagi, ada satu orang yang bilang, oh kalau saya lain, itu kalau nggak salah Pak Johannes Sumarmo yang bicara ya. Saya boro-boro masuk, langsung berbodan, keluar lagi. Nah itu luar biasa ya. Tapi itu namanya kalau begitu kan kita namanya manusia ya. Kalau dengan perkataan itu kan semua dengar. Nah, mungkin tutup telinga itu namanya ya kalau nggak mendengar. Tapi di satu sisi ya kita harus bisa mengampuni. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Nggak pernah orang yang nggak bersalah. Sampai hari ini mungkin nggak ada orang yang sempurna. Ya. Bahkan di firman Tuhan tidak ada seorang pun yang sempurna. Kecuali Tuhan Yesus. Ya. Yang tidak bersalah. Ya. Tetapi dibuat salah. Yang tidak berdosa, dibuat berdosa. Ya. Bahkan Tuhan Yesus itu nggak pernah benci loh pada anak-anaknya. Dia selalu sayang, dia selalu mengasihi. Bagaimana dengan kita? Ya, kadang-kadang ya itu, tapi di family nggak ada. Kadang-kadang manusia ini kalau udah kata nih bangkrut, ya, wah benci banget sama Tuhan. Kenapa engkau bikin aku bangkrut? Nah, ini ya. Padahal harusnya kita introspeksi diri. Kenapa kita bisa mengalami hal seperti itu? Mungkin ada hal ketamakan kita, ya. Seperti yang kita lihat ya, banyak usaha-usaha yang apa itu yang nggak jelas ya, tapi orang-orang ikut ya, itu tertipu semuanya ya, bahkan sampai ratusan miliar ya, dan itu banyak anak Tuhan. Ya. Harusnya kita harus mawas diri ya, jangan teriming-iming dengan hal-hal yang nggak mungkin gitu, yang mustahil ya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus, selalu berserah, penuh percaya, ya saya percaya berkat itu akan Tuhan gantikan dengan lipat kali ganda. Ya, seperti yang saya alami ya. Tapi saya percaya Tuhan akan pulihkan asal kita sadar, berbalik kepada jalan yang benar. Ya, jangan lagi tanam kebencian. Jadi karena dikatakan akar dari segala kejahatan kan apa? Cinta uang. Ini manusia ini ya, bukan mencintai Tuhan Yesus, tapi mencintai uang. Ada uang, abang saya, nggak ada uang, Tuhan melayang. Ini yang repot. Ya,
Jangan seperti itu, ya. Jangan diukur dengan materi, keuangan, tapi kita lakukan yang terbaik selagi masih ada kesempatan untuk kita belajar seperti Yesus, ya. Terus melakukan kebenaran, ya, sekalipun rasanya sakit. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang dunia bilang bodoh kali. Ditampar pipi kanan katanya ya tonjok. Tampar pipi kiri, tendang. Luar biasa ya. Tapi anak Tuhan nggak ada yang seperti itu. Bahkan kita harus meminta berkat kepada orang yang membenci kita. Ya. Itu harus kita lakukan. Karena firman Tuhan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, memang terkadang sulit. Jadi kita berontak. Tapi kalau ada roh Tuhan, pasti kita bisa mengasihi semua orang. Amin. Ya, kita belajar. Terus itu prosesnya Tuhan. Ya, ini bully dia saya lihat udah keluar ya, atau bahasanya dia ini ya. Nanti boleh tolong doa digantikan dengan Ibu Grace ya. Doa syafaat ya. Ya, terima kasih Pak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Dan besok kita akan dilayani oleh pendeta siapa nih? Raffles ya. Ini pembicara baru ya. Jadi di bulan Juni ini ada 10 atau 12 pembicara baru, puji Tuhan ya. Jadi kita ada warna supaya kita bisa lebih diberkati ya. Banyak hamba Tuhan yang buka hati untuk FM. Ya, ini pendeta Raffles Mandiangan ya. Ini yang dikenal oleh dari Ibu Jeti ya. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati pelayanannya ya. Dan temanya itu luar biasa ya, melayani. Ya. Kita harus terus apa yang kita bisa lakukan itu melayani dengan sepenuh hati. Ya. Buang kebencian, jangan seperti maaf kata ya, yang orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita sudah jadi anak Tuhan, kita harus mempraktekkan kasih itu. Sekalipun orang benci kita, kita tidak boleh benci pada dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Pak Joni Iskandar, luar biasa. Boleh satu lagu sebelum doa syafaat? Ya, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita angkat pujian buat Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyatakan firman Tuhan. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Salib dibuka, salib dibuka, dunia di belakang. Salib dibuka, dunia di belakang. Salib dibuka, dunia di belakang. Ku tak ingkar.
Haleluya. Ya, silakan Bu Grace untuk doa jamaah. Ya, kita berdoa. Inilah kami pada sore hari ini, Bapa. Kau melihat setiap kami di keluarga besar Family Ministry pada sore hari ini. Kami mengucap syukur, Bapa. Kau begitu peduli bagi kami. Engkau Tuhan mempersatukan kami, Bapa, untuk kami menerima firman-Mu. Kami percaya, Bapa, firman-Mu yang akan menuntun perjalanan hidup kami, yang akan membawa kami masuk dalam seluruh kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya, Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini. Engkau berbicara dengan menguasai lidah dari hamba-Mu, Bapak Joni Iskandar, Tuhan Yesus, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada sore hari ini. Tuhan, Engkau yang sudah memilih Pak Joni, Tuhan Yesus, tambahkan urapan baginya, hikmat, sehingga dia boleh terus lebih lagi, Tuhan, setia seperti Tuhan Yesus melayani kami. Pak Joni pun boleh melayani jemaat dimanapun dia boleh ada, menjadi saksi-Mu, Tuhan. Tambahkan pengetahuan, akal yang untuk melayani Tuhan, sehingga dia tidak berhenti tetapi terus mempunyai rasa haus, lapar untuk memberitakan tentang keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami yang percaya. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu, Bapak Joni Iskandar, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati setiap pelayanannya, kerinduannya di tengah-tengah, oh Tuhan, pelayanannya di tengah-tengah keluarga maupun jemaat, di tengah-tengah family ministry ini. Tuhan berkati Pak Joni, kesehatannya, keluarga, anak cucu, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak juga untuk Pak Pendeta Komingguan yang juga setiap hari boleh melayani kami, Tuhan, menjagai kesatuan di kami, di family ministry. Tuhan, melihat kerinduannya, Tuhan tambahkan roh kesetiaan dalam kehidupannya, kesabaran, agar dia boleh menggembalakan kami, Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap saat dengan urapan baru bagi Bapak Pendeta Komingguan, baik di tengah-tengah jemaat yang dilayani, maupun bagi kami family ministry, bahkan Tuhan bagi keluarga. Tuhan berkati, Tuhan berikan juga hikmat baginya, dan di tengah-tengah keluarga dia boleh lebih lagi setia, Tuhan, bagi istri, anak, dan cucu. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi Pak Derikson, Pak Nicholas, Tuhan, Pak Hendra Winata, Tuhan, Kau jamah berikan Pak Yohanes juga, Tuhan, agar mereka semua tetap semangat di tengah-tengah kami, bahkan membakar kami untuk kami terus, Tuhan, boleh ada di family ministry. Tuhan, menjaga kesatuan untuk kami saling mendoakan, kami saling menasehati, menegur bahkan, Tuhan, supaya iman pertumbuhan kami ini mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu ini, Tuhan, dalam melayani family ministry dan melayani Tuhan Yesus, khususnya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini yang menjadi motor bagi kami di family ministry. Tuhan berkati, Tuhan, di tengah-tengah keluarga mereka juga, Tuhan cukupkan segala kebutuhan dari hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka diberkati dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Juga kami para wanita yang ada di family ministry. Jadikan kami tiang doa bagi family ministry. Jadikan kami penolong Tuhan di tengah-tengah keluarga besar family ministry. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, jadikan kami wanita
yang selalu siap menjadi penolong bagi suami, anak, cucu Tuhan. Bahkan juga menjadi tiang doa Tuhan di keluarga kami. Kami serahkan seluruh keluarga besar family ministry ke dalam tangan-Mu. Pak Anfal yang senantiasa lapar, haus akan firman-Mu. Engkau Tuhan jawaban juga baginya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua keluarga dari family ministry ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di tengah-tengah family ministry ini Tuhan, di bumi ini seperti di surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi maupun para Pak Maruf Amin sebagai wakil, mereka para menteri, aparat keamanan. Tuhan Yesus, kiranya memberikan roh takut akan Tuhan yang bagi mereka yang melayani bangsa kami ini Tuhan, agar mereka boleh melayani dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, untuk bangsa Indonesia kami percaya Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu, Kau melawat bangsa kami dan kuasa-kuasa pemberontakan yang seringkali ingin dilakukan oleh mereka yang tidak senang Tuhan dengan bermacam-macam Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami, untuk kami menyembah Engkau Tuhan khususnya. Tuhan Yesus, kami ikat roh-roh pemberontakan ini di dalam nama Tuhan Yesus dan kami hancurkan kuasanya. Kami mohon Tuhan serahkan Tuhan roh pertobatan bagi bangsa kami, sehingga banyak bangsa kami yang boleh bertelut di bawah kaki salib-Mu, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu melawat bangsa kami. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, berikan kesabaran bagi mereka Tuhan. Roh yang mau melayani dengan setia Tuhan. Dan obat-obat yang dipergunakan didapatnya dengan hikmat daripada Tuhan Yesus. Sehingga banyak pasien boleh disembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Khususnya yang menjadi dokter, bahkan mereka yang sakit, para pasien Tuhan berikan semangat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-hamba-Mu, khususnya yang akan melayani pada esok hari, di hari perayaan Pentakosta. Tuhan curahkan Roh-Mu bagi kami Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu, agar mereka dipersiapkan, dipenuhi, berkelimpahan, tumpah menjadi berkat bagi banyak-banyak jemaat yang mereka layani Tuhan. Kami tidak memandang gereja Tuhan, kami mau berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di luar Injil tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu Bapa, esok hari Tuhan, tumpah dari hamba-hamba-Mu kuasa api Roh-Mu Tuhan, membakar jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar Tuhan mendapatkan berkat, menjadi saksi-Mu dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, esok hari ada sukacita besar di tengah-tengah jemaat yang Tuhan pilih. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Tuhan sempurnakan doa kami ini Tuhan, agar semua doa yang belum kami sampaikan, mereka yang belum tidak sempat hadir, mereka juga mendapatkan berkat pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami pada sore hari ini. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, anak mantu di dalam pekerjaannya, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak mantu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga Tuhan Yesus hatinya disenangkan oleh pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, untuk kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, bincang-bincang Pak Johannes Sumarmo bisa nggak? Saya SMS belum dibalas tuh.
Kalau nggak bisa Pak Derikson ya, tolong ya. Yang lainnya ada. Oh, ya. Terima kasih Pak Pendeta Komingguan. Terima kasih juga Pak Joni Iskandar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan tentang kebencian yang berulang-ulang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan ini fokusnya adalah feedback-nya, maksudnya ini Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 18, temanya ini sebelum terjadi, itulah enaknya mengikuti Tuhan, sebelum terjadi Tuhan Yesus sebelum disalibkan, sebelum naik ke surga sudah memberitahukan apa yang akan terjadi kepada murid-muridnya, bahwa akan banyak orang yang membenci dunia, bahkan dikatakan dunia akan membenci murid-muridnya. Tapi Yesus katakan jangan takut dan jangan kecewa karena mereka sudah terlebih dahulu membenci aku. Artinya Yesus duluan sudah mengalami hal itu sehingga mereka harus kuat. Nah, seperti doa Ibu Grace tadi, bahwa karena itulah Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk dapat, Amsal 4 ayat 23, supaya kita dapat menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau sudah berulang-ulang sampai banyak sekali tadi, sampai ilustrasinya Pak Joni katakan tadi tentang kebencian itu, dan ternyata di ujungnya memang benar kalau setiap orang yang masih menyimpan kebencian itu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu merupakan suatu penyakit atau hama rohani ya. Kalau di dalam dunia pertanian itu hama, artinya yang kecil akhirnya kalau kita nggak langsung semprot, dia akan menjadi menggerogoti bahkan gagal panen. Kita juga akan gagal ke surga kalau kebencian itu masih ada. Seperti di 1 Yohanes tadi dikatakan adalah kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kalau kita membenci saudara kita, kita adalah pendusta. Nah, setiap orang di dunia ini tidak ada yang bisa memungkiri bahwa kita pernah membenci seseorang, bahkan orang pernah membenci kita gitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau bukan dengan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu Roh Kudus-Nya. Nah, sungguh luar biasa ya pada saat hari ini. Jangan hanya karena kebencian kita ditolak dari hadapan Tuhan. Jadi demikian juga janganlah kecewa kalau kita dibenci oleh dunia ini, karena Tuhan sudah mengalami terlebih dahulu, dan juga bahwa kebencian dunia itu selalu ada. Memang udah namanya manusia yang sudah berdosa gitu loh. Selalu yang baik pun kita buat pasti selalu salah di hadapan orang. Mungkin ada yang salah di hadapan orang, karena makanya kita seringkali jangan terlalu membuat sesuatu yang lebih tinggi atau lebih lebih mengejutkan kepada orang lain sehingga membuat orang benci atau iri. Makanya dikatakan jagalah hatimu. Ya, kita juga harus bisa beradaptasi baik dalam pelayanan, dalam kehidupan bermasyarakat, ya, supaya jangan orang menimbulkan kebencian bagi orang lain kepada kita gitu. Karena yang baik aja kita lakukan orang benci, apalagi yang buruk kita lakukan pasti lebih parah lagi. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat hambanya, dan silakan Ibu Messi menanggapi firman Tuhan. Shalom Bu Messi. Shalom Pak. Kedengaran suara saya Pak? Ya, kedengaran Bu. Ya. Terima kasih Pak Dirison. Ya, terima kasih Pak Joni Iskandar yang luar biasa firman-Nya ya Pak. Bahwa kebencian itu adalah akar dari segala kejahatan yang tidak baik Pak. Ya. Dan kalau kita benci, maka berkat Tuhan itu tidak tercurah Pak. Menghalangi berkat ya kalau membenci. Ya. Tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau secara manusia memang kita tidak mampu, tetapi kita bersyukur janji Tuhan waktu Dia mau naik ke surga, Dia akan memberikan kita Roh Kudus untuk sebagai penolong, sebagai mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri di dalam setiap pergumulan hidup kita. Ada Roh Kudus yang selalu menemani kita, menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, dan menyertai kehidupan kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau ada Roh Kudus kita tidak perlu takut, tapi ada sukacita di dalam masalah,
di dalam orang membenci kita, kita tetap kuat karena Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, saya juga sudah pernah mengalami, Pak, ya. Sudah menikah dan suami saya juga punya perempuan bukan 1, 2, ya. Sesudah itu sakit, saya harus mengampuni, saya nggak boleh membenci. Secara manusia, waduh, nggak gampang, ya. Tetapi Roh Kudus, sekali lagi saya katakan, Roh Kudus yang memampukan kita, ya. Dan saya bisa mengampuni, dan puji Tuhan akhirnya dia bertobat dan Tuhan memanggil dia. Ya, itu satu perjuangan yang cukup luar biasa yang saya alami. Dan baru sekarang saya tahu, oh, saya dikasih Tuhan untuk konseling untuk keluarga-keluarga yang punya masalah, yang cerai, mau cerai, yang punya perempuan atau punya laki-laki lain. Saya baru ngerti, oh, Tuhan suruh saya menghadapi itu supaya waktu saya konseling orang, saya bisa, ya, saya mengalami. Karena sekarang kita kalau konseling sama orang, banyak orang katakan, iya, ibu bisa ngomong, tapi ibu tidak alami. Wah, betapa indahnya kalau kita mengalami juga. Jadi itu satu kekuatan juga untuk kita konseling, ya, untuk orang lain. Ya, nah, kita juga sudah merasakan, ya, betapa dikecewakan itu, betapa sakit itu, bagaimana rasanya, ya. Dan saya bersyukur, ya, Tuhan bawa saya terus dengan masalah-masalah pergumulan hidup saya tetap mengampuni, ya, sekalipun saya disalahkan kadang-kadang, ya, diceritain mana-mana, ya, dengan berbagai macam, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa yang selalu membela saya, dan puji Tuhan sehingga Tuhan bawa saya, ya, perkara-perkara yang luar biasa, ya. Baru sekarang saya baru sadar, oh iya, ya, dengan kejadian masalah yang saya hadapi, orang membenci, ya, kehidupan saya, tapi di situ Tuhan menyatakan bahwa aku akan membawa kamu lebih lagi, ya. Dan saya bisa konseling sampai, ya, saya dipercayakan sama Bapak Gembala, ya, untuk mengikuti kelas konseling, ya, itu bukan satu kebetulan, tapi Bapak Gembala saya dikasih Tuhan. Saya sudah tolak, ya, saya bilang, enggak, Pak, saya enggak mau. Enggak, kamu soalnya cocoknya di konseling, jadi kamu harus ikut pelajaran, dan puji Tuhan, ya, saya bisa ikutin dan lulus, ya. Tadinya pikir enggak lulus, Pak. Dengan begitu banyaknya soal-soal, jawaban-jawaban, tapi Tuhan tuh luar biasa. Kalau Tuhan sudah bawa kita, tuntun kita tuh tidak ada yang mustahil, ya. Apapun yang terjadi, kita boleh melihat kasih Tuhan tuh luar biasa. Terima kasih Pak Joni untuk firman-Nya. Saya percaya, saya yakin Tuhan akan pakai Pak Joni lebih hari lebih heran. Dan Tuhan juga akan bukakan banyak rahasia-rahasia firman Tuhan, ya, dipercaya oleh firman Tuhan, supaya Pak Joni juga bisa menyampaikan isi hati Tuhan di mana-mana yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati Pak Joni, keluarga. Ya, terima kasih Bu Messi, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Messi, ya, Tuhan berkati, ya, karena Bu Messi udah kenyang pengalaman, ya, dengan dibenci, bahkan juga terpancing untuk membenci, ya. Semua orang itu pasti terpancing untuk membenci, tapi jangan sampai artinya kebencian itu menjadi dendam dan menjadi akar pahit. Ini adalah penyakit yang tersembunyi. Nanti Ibu Messi pasti mengalami dalam dunia konseling bahwa satu hal ini sangat sulit diakuin orang ketika dia stres, ketika dia orang aring seperti itu, ternyata ada penyakit di dalam hatinya bahwa kebencian ini. Makanya ini kadang-kadang kita pakai lama sekali orang, karena gini, kalau kita seringkali mengatakan seperti kata Pak Joni tadi, penyakit yang luar biasa di kalau kebencian ini, kalau kita memaafkan itu gampang gitu. Kita katakan, iya saya maafkan, kita salam, kita maafkan, tapi entah kenapa sifat manusia ini memang
Seperti itu. Kalau udah melihat orangnya lagi, kita langsung kumat gitu. Rasa benci itu timbul lagi. Pura-pura itu. Ya, makanya di dalam itu belum bersih. Artinya, nah, aku bisa memaafkan, tapi jangan jumpa lagi sama orangnya. Nah, ini paling aneh ini. Ya, silakan Pak Johannes. Sebelum live, mungkin mau ibadah pencurahan Roh Kudus. Pak Johannes, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Derikson. Hari ini tidak ada doa Roh Kudus karena tadi pagi sudah digabung dengan pada setiap sebulan sekali ya. Menurut besok zaman jadi tadi udah terakhir. Ya, terima kasih Joni mengenai bagian ya. Tuhan katakan dan orang oleh karena namaku. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Jadi kita harus tetap bertahan. Ya, kadang-kadang orang dunia membenci orang Kristen itu tanpa alasan. Saya juga tidak tahu kenapa orang dunia itu membenci kita. Ya, karena di firman Tuhan sudah ada, sudah dikatakan